manapun. Aneh nih. Saat Alan pulang di malam hari, ia mendengar suara sapi lagi. Tapi lagi-lagi sapinya tidak ada. Yang ada hanya zombie di dalam rumahnya. Keesokan harinya, Alan menemukan ada daging ayam di depan rumahnya. Di situ Alan sangat kebingungan karena dari awal ia bermain di Walk itu, ia belum pernah menemukan satupun hewan. Namun sekarang, tiba-tiba saja ada daging ayam yang muncul di depan rumahnya. Tak peduli dengan hal itu, Alan pergi mengeksplor dan menemukan ada ruin portal di sungai. Tapi begitu sampai, anehnya ia lagi-lagi menemukan daging mentah. Oh no, ini nggak mungkin ini. Setelah mengluting chest di situ, ia pun kembali pulang ke rumahnya. Namun di rumahnya, lagi-lagi ia menemukan daging mentah. Kejadian ini membuat Alan berpikir pasti ada sebuah pesan rahasia yang ingin disampaikan lewat perantara daging ayam, kelinci, dan ikan yang ditemukannya. Namun di situ, ia belum mengetahui maksud dari pesan tersebut. Karena agak takut berada di rumah, jadi Alan membuat stone pickaxe dan pergi mining. Di saat Alan mining, tidak ada kejadian aneh. Singkat cerita, ia berada di Loose Cave dan sedang melihat-lihat sekitaran. Tapi tiba-tiba Alan mendengar suara sapi di tempat itu. Yang mana hal itu sangat nggak masuk akal. Ketika Alan mencoba untuk keluar dari goa, sapi itu menampakkan dirinya dan menghalangi jalan keluar. Tapi saat Alan mengeceknya lagi, sapi itu sudah menghilang. Di situ Alan mencoba mencari kemana sapi itu pergi. Tapi karena tak kunjung menemukannya, jadi ia memutuskan kembali saja ke rumah. Namun saat kembali ke rumah, ia dikejutkan dengan pintunya yang sudah terbuka dan banyak rotten flesh yang bertebaran di rumahnya. Juga beberapa blok rumahnya yang hancur. Ketika Alan ke atap rumah, lagi-lagi suara sapi itu terdengar. Tapi kali ini suara sapinya agak berbeda, terdengar lebih seram. Karena takut berada di rumahnya, pagi harinya Alan pergi dari rumah dan berencana pindah ke tempat lain. Tapi ketika Alan berjalan ke tempat lain, suara sapi itu masih terdengar, yang artinya ia diikuti oleh sapi itu. Di situ Alan kabur dan pergi ke atas pohon agar aman. Tapi karena ia tak memiliki sisa makanan, jadi ia pergi ke bawah dan mengambil beberapa melon di situ. Singkat cerita, Alan telah berhasil membuat rumahnya di jungle biome dan merasa kalau ia sudah aman dari kejaran sapi. Tapi ternyata dia salah. Sapi perban nanti. Yang keempat, what just happened? Cerita diawali dengan seorang player Minecraft Indonesia bernama Arkan yang sedang melakukan kegiatan mining sambil merekam gameplaynya. Arkan iseng merekam aktivitasnya di Minecraft karena ia memang suka merekam game yang dimainkannya. Arkan kemudian berkeliling sambil menerangi goa di sekitarnya, berharap dapat melihat or-or yang ada. Di saat ia sedang asik menggali iron yang ditemukannya, tiba-tiba blok di depannya menghilang dan menjadi terowongan panjang yang gelap. Arkan sangat shock dengan apa yang dilihatnya dan mencari-cari orang misterius itu, namun orang tersebut sudah menghilang. Kemudian ia mencoba memasuki terowongan itu dan ternyata ujungnya buntu. Hah? Lalu dari mana datangnya orang itu? Kemudian ia membagikan hasil rekamannya ke temannya di Discord. Namun temannya tidak mempercayainya dan menganggap itu hanya rekayasa yang dibuat Arkan. Kesal dengan ucapan temannya, ia mencoba masuk lagi ke dalam Minecraft. Di situ ia kaget karena nama world-nya berubah menjadi Play Low. Merasa ada sesuatu yang janggal, jadi dia masuk lagi ke world-nya. Sesaat setelah memasuki world-nya, ternyata ia sudah ada di village yang dipenuhi dengan redstone torch di sekitar village-nya. Ketika dia melihat ke belakang, di situ ada sign yang bertuliskan tahun kematian dari Herobrine yang konon katanya mati saat tertidur. Saat itu juga,
Walt-nya tiba-tiba melewat ulang dengan sendirinya, dan kini ia spawn di lorong reston dengan chest yang ada di depannya. Arkan mendekati chest tersebut, dan ternyata di situ juga ada 2 diamond ore. Kemudian ia membuka chestnya, dan isinya adalah pickaxe untuk menghancurkan kedua diamond tersebut. Saat diamond ore-nya dihancurkan, anehnya tidak ada drop apapun, dan muncul suara-suara aneh. Setelah di jumpscare, Arkan malah terteleport ke the end. Namun the end-nya cukup aneh, karena tubuh Bedrock di tengah the end itu terbalik, dan pilar-pilar obsidian di the end itu juga terbalik. Mulai dari pilar-pilar obsidian yang pendek hingga yang tertinggi sekalipun. Dan saat ia melihat ke tubuh Bedrock lagi, muncul entity merah itu lagi. Namun entity itu juga terbalik. Yang kelima, Death Team. Seorang player bernama Alvin sedang bermain survival di Minecraft Bedrock, dan ia sudah bermain dari seminggu yang lalu. Rumah yang ditempatinya sekarang adalah rumah yang baru saja dibuatnya. Saat malam hari, ketika ia sedang memanen kembali wortel yang ada di halaman rumahnya, ia melihat sosok wandering trader yang melintas di depan halamannya. Karena penasaran dengan apa yang dijual oleh wandering trader itu, ia pun mendekatinya. Ternyata barang-barang yang ditawarkan oleh wandering trader itu sampah, jadi ia tidak jadi membeli apapun. Di pagi harinya, ia memutuskan pergi ke goa untuk memperluas rumahnya sampai ke tempat mining. Namun baru sebentar ia mining, tiba-tiba Alvin mendengar seperti ada suara wandering trader yang tersakiti. Alvin mencari sumber suara tersebut, namun karena tak kunjung menemukannya, jadi ia memilih untuk memanen wheat saja. Beberapa menit kemudian, Alvin mendengar suara aneh itu muncul lagi. Namun kali ini diakhiri dengan suara wandering trader yang dipukul. Di situ Alvin mulai kepikiran dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa ada suara wandering trader yang berteriak hingga sekeras itu? Penasaran dengan hal itu, jadi ia memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut. Namun lagi-lagi nihil. Karena tidak ada hasil, jadi ia pun kembali ke rumah. Tapi ketika ia pulang, ia dikejutkan dengan sebagian rumahnya yang sudah hancur. Kalau dilihat-lihat, gak mungkin hancur sama creeper, karena creeper cuma meledak kalau dekat sama player. Alvin masuk ke rumahnya dan melihat-lihat kerusakan apa saja yang terjadi di rumahnya. Namun tiba-tiba suara creepy itu muncul lagi. Karena takut, Alvin pun menutup bagian rumahnya yang bolong menggunakan cobblestone. Merasa tidak ada hal aneh yang terjadi, ia memberanikan diri keluar dari rumahnya, dan saat berada di biome es, ia tidak sadar kalau ada sesuatu yang muncul di pojok layarnya. Merasa tidak ada hal aneh, Alvin pun kembali ke rumahnya lagi dan bergegas untuk tidur. Namun sebelum sampai ke kasurnya, suara creepy itu muncul lagi. Dan ia mati oleh entity Death Thing. Merasa aneh, jadi ia men-searching hal tersebut di internet. Ikut GoPay yuk, transfer ke banyak teman untuk ikut piknik bareng aku dan rayakan banyak hadiah lainnya. Betul kan? Betul kan Nadine? Ada miliaran saldo GoPay, mainan Popmart, dan iPhone 17 Pro. Di-download aplikasi GoPay sekarang. Dan mendapati bahwa hal itu bisa saja terjadi di Minecraft Bedrock dengan persentase 1:1000. Yang keenam, He Sees You. Ditunjukkan sebuah rekaman video dari player Bedrock bernama Ron yang sedang bermain survival. Dan di awal-awal, ia sedang memburu para sapi untuk makanannya. Ketika sedang melakukan hal itu, tiba-tiba ia melihat ada lubang cang besar yang mengarah ke bawah. Dan seperti ada seseorang di bawah sana, namun Ron tidak sadar pada saat itu. Ketika ia iseng menjatuhkan sapi ke bawah sana, orang yang tadi masih ada.
dan seperti sedang melihat ke arah Ron. Di situ ia masih tidak sadar bahwa itu adalah orang lain dan berpikir mungkin itu hanyalah glitch dari Changnya yang gagal keluar saat menggenerate world-nya. Di malam hari, Ron pulang ke kemahnya dan memasak beberapa makanan. Esok harinya, ia memutuskan untuk memining coal untuk persediaan torchnya yang sudah menipis. Di situ Ron menggali ke goa kecil bertujuan ingin mencari iron di goa kecil itu. Namun pickaxe-nya keburu hancur sehingga Ron harus membuat yang baru. Namun setelah Ron membuat pickaxe baru dan melihat ke belakang, secara mengejutkan goanya sudah tertutupi dengan bedrock. Karena hal itu, ia menggali ke arah lain dan untungnya ia berhasil keluar. Tapi anehnya, bedrock yang tadi menutupi jalannya malah menghilang saat ia di luar goa kecil itu. Dan saat Ron melihat ke kiri dan ke kanan, terlihat ada sesosok entity lagi dari kejauhan. Sepenglihatan Ron dari kejauhan, itu hanyalah blok putih terang yang ditaruh oleh seseorang. Ron mengira kalau ada yang jahil di world-nya itu. Tapi ia baru ingat kalau ia bermain Minecraft dalam mode single player. Tak ingin memikirkan hal itu lebih lanjut, jadi Ron pulang saja ke kemahnya dan pergi tidur. Di keesokan harinya, ia tak sengaja melihat ada orang dengan skin putih yang lewat di dalam goa. Di saat ia mengecek ke goa, di situ terdapat sign dengan tulisan "Aku melihatmu". Dan sekilas Ron melihat ada kepala. Semenjak kejadian itu, ia semakin yakin kalau ada orang lain di world-nya. Ron berencana untuk mencari player yang jahil itu setelah ia membuat menara. Tapi ketika sedang membuat menara, ia mendengar ada suara aneh. Namun ia baru sadar kalau suara aneh itu bukan berasal dari headsetnya. Ron mendengar suara teriakan dari gudang bawah tanah rumahnya, jadi ia refleks AFK dari Minecraft untuk mengeceknya. Ternyata di gudang bawah tanahnya tidak ada apapun. Dan ia mengira sepertinya tadi ia hanya berhalusinasi saja. Karena akhir-akhir ini dia kurang tidur, sehingga terkadang membuatnya jadi kurang fokus. Namun ketika Ron kembali ke Minecraft-nya, karakternya kini sudah berada di lorong bedrock dan ia tak dapat bergerak sama sekali. Dan bertepatan ketika Ron terkena jumpscare itu, ada bunyi bel dan seperti ada suara seseorang yang mengucapkan "paket, paket" dari depan pintu rumahnya. Hah? Tukang paket? Sepertinya aku nggak memesan paket akhir-akhir ini. Mungkin tukang paket yang salah alamat kali ya? Sudahlah, aku bukakan dulu pintunya dan aku nanti memberitahunya bahwa dia salah alamat, ucap Ron. Kemudian Ron membukakan pintu rumahnya dan ternyata itu bukan tukang paket biasa, tapi tukang paket deep web yang menculik Ron atas suruhan seseorang. Polisi dan aparat setempat sudah berusaha semaksimal mungkin mencari keberadaan Ron. Namun hingga detik ini, Ron masih belum bisa ditemukan. Dan rekaman video Minecraft itu adalah sebagai bukti aktivitas terakhir yang dilakukan Ron sebelum dirinya menghilang. Yang ketujuh, Herobrine. Ada seorang player Minecraft Bedrock bernama Royman